Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Grup A akan menjelaskan sedikit mengenai indikator dilution with continuous injection. Adapun tugas ini kami gunakan untuk memenuhi tugas dari Bapak Erwin Sutanto, STMSC, dalam mata kuliah Sistem Instrumentasi Medis. Baik, anggota dari Grup A sendiri ada Riris dengan NIM 034, saya Nisrin Novel dengan NIM 072, dan Alia dengan NIM 079. Next. Yang pertama mengenai introduction. Jadi di pembelajaran indikator dilution yang menggunakan continuous infusion ini, kita akan mempelajari ruang lingkup dari aplikasi indikator dilution atau indikator pengenceran untuk mengukur aliran di dalam pembuluh darah yang sangat luas dan banyak metode dan juga sensor yang digunakan, bervariasi tergantung dari indikator yang digunakan. Perbedaan besar terlihat antara metode berdasarkan continuous infusion dan juga berdasarkan injection single bolus. Metode berdasarkan continuous infusion cocok untuk mengukur aliran darah secara kontinu, sementara untuk berdasarkan injection tidak cocok. Contoh dari metode continuous method adalah menggunakan Fick method dan juga warm thermodilution, dan contoh menggunakan injection single bolus adalah cold thermodilution, dye dilution, dan lithium dilution. Selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut terkait Fick method. Fick method ini menggunakan continuous indicator infusion karena dalam jumlah besar indikator yang digunakan harus inert, harmless, dan tidak beracun. Indikator yang memenuhi persyaratan tersebut adalah oksigen. Di metode ini, konsentrasi indikator diukur di dua titik. Pertama, di titik A yang berlokasi sebelum titik injeksi atau di daerah vena, sementara di titik B ini berlokasi di hilir di daerah arteri. Nah, setelah dengan menggunakan berbagai persamaan, didapat persamaan umum dari Fick method adalah V sama dengan dm per dt per CB min CA, di mana V ini merupakan blood flow dengan satuan liter per menit, kemudian dm per dt adalah konsumsi dari O2 dengan satuan per menit, kemudian dari CB seperti yang tadi dijelaskan, CB ini merupakan konsentrasi O2 di vena, di arteri, dan CA ini merupakan konsentrasi O2 di vena. Selanjutnya adalah pemodelan untuk metode Fick. Berikut ini merupakan pemodelan untuk metode Fick, yaitu indikator infusion. Next. Dalam menghitung aliran darah, maka harus mengetahui konsumsi O2 dan konsentrasi O2 di pembuluh darah, arteri maupun vena. Darah yang kembali ke jantung dari bagian atas tubuh memiliki konsentrasi O2 yang berbeda dengan darah dari bagian bawah tubuh. Hal ini dapat terjadi karena organ tubuh pada bagian atas dan bagian bawah berbeda dalam menggunakan jumlah oksigen. Sehingga pengukuran untuk mengukur konsentrasi O2 di pembuluh darah vena tidak akurat di atrium kanan. Pengukuran terjadi dilakukan pada arteri pulmonari. Setelah darah tercampur oleh gerakan memompa ventrikel kanan, di mana arteri pulmonari merupakan titik A pada gambar yang ada tadi. Sampel darah yang disebut mixed venous blood ini ditarik oleh kateter yang dimasukkan melalui jugular vein atau subclavian vein, melewati atrium kanan dan ventrikel kanan sampai ke arteri pulmonari. Lalu, sampel darah yang tadi diambil dari arteri pulmonari dianalisis dengan menggunakan gas analyzer untuk menentukan konsentrasi O2 sehingga didapat nilai CA. Untuk mengukur konsentrasi O2 di pembuluh darah arteri atau CB, sampel darah bisa diambil di arteri lengan atau arteri kaki. Lalu, untuk mengukur konsumsi O2 digunakan spirometer. Karbon dioksida yang dikeluarkan dari proses pernapasan diserap oleh soda lime absorber sehingga injection rate O2 atau konsumsi O2 dapat langsung dihitung dengan menggunakan net gas flow. Berikut ini merupakan gambar dari peredaran darah manusia. Baik, selanjutnya yaitu keuntungan dari penggunaan metode Fick. Yang pertama yaitu cara ini merupakan cara yang non-toksik karena indikator yang digunakan adalah oksigen. Kemudian penggunaan kateter menyebabkan perubahan di cardiac output yang tidak berarti atau dapat dihiraukan.
Cardiac output harus konstan selama beberapa menit sehingga pemeriksaan bisa mendapatkan slope dari kurva untuk konsumsi O2. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dari John Webster, Medical Instrumentation Application and Design 4th edition. Kemudian juga ada Derek Jones mengenai Biomedical Sensor Technology Series. Next. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.